Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat Selamat malam. malam. Nah, Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan materi mengenai mengubah aset biologis menjadi prestasi keuangan. Nah, untuk itu langsung saja kepada pemateri kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. baik di slide yang pertama, kita akan melihat tentang gambaran besar dari industri peternakan secara makro. Kalau kita lihat secara luas, industri peternakan itu bukan industri biasa. Dia punya 3 peran sekaligus. Yang pertama itu menggerakkan ekonomi pedesaan lewat jutaan lapangan kerja, menjaga ketahanan pangan nasional, serta hampir semua protein hewani yang kita konsumsi sehari-hari berasal dari industri lain. Adalah industri yang membedakan dari industri lain adalah asetnya itu hidup, bernapas, tumbuh, bahkan bisa mati. Inilah yang bikin akuntansinya jauh lebih kompleks. Tanpa pencatatan yang tepat, keputusan bisnis di industri ini bisa jadi asal-asalan. Lanjut ke slide yang kedua, yaitu kita akan melihat bahwa industri peternakan ini sebenarnya tidak bisa dipukul rata. Ada 3 segmen besar yang masing-masing punya karakteristik dan tantangannya tersendiri. Seperti unggas atau ayam broiler, siklusnya sangat cepat, hanya 30-40 hari. Perputaran uangnya tinggi, tapi biaya pakannya sangat fluktuatif dan bisa menyedot hingga 80% biaya operasional. Lalu ada ruminasia seperti sapi dan kambing. Justru sebaliknya, siklusnya panjang, bertahun-tahun, sehingga tantangannya ada di bagaimana mencatat nilai seekor sapi yang terus tumbuh selama berbulan-bulan. Sedangkan aquaculture seperti ikan dan udang, tantangannya beda lagi. Biomasinya ada di dalam air, jadi sulit diukur secara langsung. Oke, lanjut. Pada slide ini dijelaskan bahwa usaha peternakan itu memiliki siklus hidup hewan yang memengaruhi perlakuan akuntansi. Nah, hewan ini akan berpindah status seiring berjalannya waktu sesuai dengan fase biologisnya. Yang pertama itu ada tahap pertama, yaitu ada pengadaan atau pembibitan. Nah, tahap ini itu input utamanya itu berupa hasil beli DOC atau padet dan vaksin awal. Output akuntansinya itu adalah pengakuan awal aset biologis. Selanjutnya pada tahap kedua itu ada pertumbuhan atau pembesaran. Nah, pada fase ini biaya terbesar berasal dari konsumsi pakan dan tenaga kerja. Output akuntansinya berupa akumulasi nilai tambah aset atau kapitalisasi biaya. Dan tahap ketiga adalah fase produksi. Fase ini di mana hewan udah menghasilkan produk utama sehingga menjadi puncak ROI. Output akuntansinya berupa pencatatan biaya operasional dan pendapatan penjualan produk. Dan yang tahap terakhir itu ada akhir atau penggantian. Nah, tahap ini terjadi penurunan produktivitas hewan dan output akuntansinya itu berupa penjualan sisa atau penghapusan aset hidup dari neraca. Selanjutnya, pada slide ini itu dijelaskan anatomi infrastruktur peternakan. Nah, jadi bagian pertama itu ada kandang closed house atau freestall. Infrastruktur ini tuh merupakan investasi fisik terbesar dan membutuhkan kontrol suhu yang presisi. Selanjutnya ada silo pakan dan otomatis air yang berfungsi untuk mengelola persediaan vital yang sensitif terhadap cuaca. Terus kemudian itu ada biodigester atau IPAL, yaitu instalasi pengolahan air limbah yang wajib dimiliki untuk memenuhi regulasi lingkungan. Terus yang terakhir ada milking parlor atau grading telur, yaitu titik transisi di mana proses panen terjadi secara langsung. Nah, mengapa akuntansi peternakan itu berbeda? Karena akuntansi peternakan memiliki karakteristik yang khusus seperti adanya transformasi biologis pada hewan ternak yang akan terus berubah nilai dan kondisinya. Selain itu juga terdapat fluktuasi biaya pakan, depresiasi berbagai aset peternakan, serta banyak sumber pendapatan seperti penjualan hewan, susu, dan telur. Di slide ini itu dijelaskan tentang kerangka kerja PSAK dalam akuntansi peternakan, yaitu ada PSAK 16 yang mengatur tentang aset tetap seperti kandang dan mesin. Sedangkan PSAK 69 itu mengatur aset biologis seperti hewan ternak dan hasil panen. Terus ada juga PSAK 23 yang mengatur tentang pendapatan
dari penjualan. Lalu ada PSAK 13 mengatur tentang properti investasi seperti lahan sewa, dan PSAK 25 itu mengatur kebijakan serta perubahan estimasi akuntansi. Semua PSAK tersebut akan digunakan agar laporan keuangan peternakan itu menjadi relevan dan representatif. Selanjutnya, PSAK 16 mengatur pencatatan aset tetap fisik seperti kandang, traktor, mesin pakan, dan peralatan peternakan. Pengakuan awal dicatat sebesar biaya perolehan, bukan hanya harga beli, tetapi juga termasuk biaya instalasi, perizinan, dan uji coba mesin. Kedua, ada pengukuran lanjutan menggunakan model biaya, yaitu nilai aset dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Dan model revaluasi, yaitu aset dinilai kembali berdasarkan nilai wajarnya. Metode penyusutan harus sesuai penggunaan aset. Pertama, garis lurus, cocok untuk kandang atau bangunan. Unit produksi cocok untuk mesin atau traktor berdasarkan jam kerja atau kapasitas produksi. PSAK 69 Agrikultur. PSAK 69 mengatur tentang aset biologi seperti tanaman dan hewan hidup. Tahapannya, yang pertama ada aktivitas agrikultur, yaitu proses pemeliharaan dan pertumbuhan biologis. Kedua, ada aset biologis, yaitu hewan atau tanaman hidup diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang ketiga, ada titik panen, saat hasil dipisahkan atau dipanen. Dan yang terakhir, ada produk agrikultur, hasil panen seperti susu atau daging, lalu dicatat sebagai persediaan sesuai PSAK 14. Selanjutnya yaitu PSAK 69 yang mengatur penilaian aset biologis seperti hewan ternak atau tanaman. Nilai aset biologis dihitung dari harga pasar aktif dikurangi biaya penjualan, seperti komisi dan transportasi. Hasilnya menjadi nilai tercatat aset biologis. PSAK 69 juga membawa paradigma baru, yaitu kenaikan nilai atau bobot hewan dapat langsung diakui sebagai laba, meskipun hewan tersebut belum dijual. Jadi pertumbuhan aset biologis sudah dianggap memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Sedangkan slide selanjutnya, PSAK 23 menjelaskan tentang pengakuan pendapatan, dimulai dari identifikasi kontrak, lalu menentukan kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi, mengalokasikan jika ada beberapa barang atau jasa, dan yang terakhir, pendapatan diakui saat kendali produk berpindah ke pembeli. Jadi, PSAK 69 itu fokus pada penilaian dan perubahan nilai aset biologis, sedangkan PSAK 23 fokus pada kapan pendapatan boleh diakui dalam laporan keuangan. Oke, pada slide ini menjelaskan bahwa perubahan dalam akuntansi harus mengikuti PSAK 25 agar laporan keuangan itu tetap konsisten dan relevan. Nah, terdapat perubahan kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan dengan perlakuan yang berbeda antara retrospektif dan prospektif. Oke, next. Nah, pada slide ini membahas bahwa PSAK 69 Indonesia itu memiliki konsep yang sama dengan IAS 41, yaitu menggunakan fair value less cost to sell untuk aset biologis. Namun, di Indonesia masih ada tantangan seperti kurangnya harga pasar yang transparan dan perbedaan aturan pajak. Oke, next. Nah, di slide ini menjelaskan proses peternakan mulai dari pembelian DOC, pertumbuhan ayam, panen, hingga distribusi. Jadi setiap tahap ini memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda, mulai dari aset biologi sampai dengan pengakuan pendapatan. Pada slide terakhir, ini menjelaskan bahwa akuntansi bukan hanya sekedar pencatatan transaksi, tetapi juga alat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Data akuntansi membantu perusahaan mengontrol biaya, menjaga kepatuhan laporan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan investor. Nah, selain itu, informasi akuntansi juga dapat digunakan untuk merencanakan strategi dan mendukung keberlanjutan usaha peternakan di masa depan. Oke, baik kepada pemateri, mungkin kita langsung saja ya untuk membuka ruang diskusi. Mungkin dari teman-temannya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan di sini. Izin bertanya? Ya, boleh. Damai Febrian. Kenapa biaya pakan dianggap sebagai biaya paling penting dalam usaha peternakan? Izin menjawab. Ya, karena pakan itu salah satu kebutuhan utama ternak dan jumlahnya bisa mencapai sebagian besar biaya operasional perusahaan. Benar, mungkin saya izin menyanggah ya, tapi menurut saya bukan hanya biaya pakan aja yang penting. Jadi biaya kesehatan dan pengendalian penyakit juga sangat berpengaruh, apalagi kalau terjadi wabah ternak.
Oh, jadi bukan cuma pakan saja yang harus diperhatikan, tetapi kesehatan ternak juga penting untuk menjaga produktivitasnya. Baik, terima kasih atas semuanya. Oke, Mak, sama-sama Damai. Mungkin yang lain. Izin bertanya ya, apakah penggunaan teknologi modern seperti kandang closed itu lebih menguntungkan atau justru menambah beban biaya perusahaan? Oke, izin menjawab ya, Dila. Suara saya putus-putus gak sih? Enggak. Jadi, kalau menurut saya, itu lebih Enggak. menguntungkan karena teknologi modern itu bisa meningkatkan produktivitas ternak, mengurangi resiko penyakit, dan membuat penggunaan pakan itu lebih efisien. Oke, izin menyanggah ya. Tapi di sisi lain, biaya awal pembangunan dan perawatannya itu juga sangat besar. Nah, jadi nggak semua peternakan mampu menggunakan teknologi itu. Jadi terutama bagi peternakan skala kecil. Oh, jadi teknologi itu memang membantu operasional, tetapi tetap harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan itu sendiri ya. Iya, iya gitu. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih juga kepada pemateri dan penyampaian materinya. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai penerapan akuntansi pada sektor peternakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.